anaknya itu alergi, saudara. Dan anaknya itu alergi, saudara, alergi. Dan hari itu saudara biasanya dia sampai dibawa ke dokter dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, anaknya alergi, terus kemudian Tuhan bilang gini, masuk dalam sidang ilahi. Begitu masuk saudara, tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan buat aku ini ngerti. Kenapa sih anakku ini alergi? Terus Tuhan itu tunjukkan. Yang pertama, mereka punya kutuk keturunan. Gak pernah dibereskan. Saudara, yang kedua, ternyata anaknya ini nakal. Di sekolah nakal. Kalau di gereja nakal. Saudara, dan Tuhan berkata, Mana Sorgawi. Saudara, ada hukum yang berkata begini. Kalau kamu bersungut-sungut, maka kamu mati. Loh, ada loh hukumnya. Ada hukum yang berkata lagi. Kalau kamu suam kuku, diapain dari sama Tuhan? Dimuntahin. Nah sekarang nih anak Tuhan ke gereja males. Kemana-mana males. Kalau nyanyi aja setengah tiang. Kalau kebaktian lama pulang. Terus kemudian dia tidak dapat berkat. Dia ngomong gak dijawab Tuhan. Hidupnya hancur. Saya mau nanya. Salahnya siapa? Dia bilang kenapa saya gak di dalam Kristus. Gak diberkatin. Gak terima berkat. Yuk dia sudah dimuntahin. Dan dia sakit hati. Dia ngomongnya begini. Janji Tuhan bohong. Saya mau nanya. Bohong atau dia salah? Dia yang salah. Nah kalau sudah muntah, bisa mendadak masuk nggak ke dalam? Masalahnya enggak. Masalahnya ada ayat lain, hukum lain yang berkata Tuhan tidak mungkin menjilat muntahannya. Ini persoalan. Bahkan ayatnya yang lain berkata, engkau yang menerima yang baik, tapi engkau menganggap rendah, maka engkau sulit diperbarui. Tetapi ada jalan keluar, ada hukum yang lain. Nah kalau orang ini sendiri, saya tahu ini rada sulit. Tapi saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, maka semua saudara itu akan lihat jalan keluar yang ajaib. Tuhan gak pernah gak ngasih jalan keluar. Saudara, secara hukum udah gak bisa. Tapi ada hukum yang lain berkata begini. Kalau engkau dicangkokkan, maka engkau bisa menerima, saudara, semua berkat. Jadi walaupun sudah dimuntahin, bisa dicangkokin gak? Bisa. Nah, anak-anak Tuhan itu seringkali tidak mengerti hukum. Dan membuat hidupnya hancur dan marah dan pahit. Karena dia gak pernah belajar hukum. Dia gak pernah masuk dalam sidang ilahi. Dia gak pernah melihat sebuah kemuliaan, kemenangan, terobosan yang sangat real dalam hidupnya. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Saudara, tetapi hari ini saya berdoa menjadi awal untuk membuat saudara menangkap dan hidup dalam kemenangan. Seperti saya dan banyak orang mengalami hidup dalam kemenangan dan keajaiban. Ini salah satu, ini jangan ditiru anak-anak ya. Saudara, hari itu Stephen baru SMA. Saudara, waktu itu Stephen baru SMA dan dia itu nakal banget. Saudara, dia malas matematika. Dia malas belajar pelajaran-pelajaran yang susah-susah, pokoknya dia malas semuanya.
Dia bilang begini, itu semuanya susah, itu semuanya nggak penting katanya ya. Dia lebih tertarik lain-lain lah, dia tertarik bisnis tapi dia nggak tertarik matematika. Yang namanya ilmu-ilmu saudara ya, namanya logaritma dan sebagainya dia nggak mau sama sekali. Saudara, dan itu sampai gurunya pusing 7 kepala. Pusing 7 kepala ya, sampai kepalanya 7 muter. Dia bilang begini sama saya, Bu, ini anak ya, itu benar-benar parah. Gak mau belajarnya, itu benar-benar parah. Saudara, dan hari itu adalah awal saudara, daripada diberlakukannya semua sistem yang namanya Eptanas. Jadi guru juga gak bisa nolong. Karena saudara apa? Semuanya saudara, itu harus dari pusat. Saudara, dan saya ngomong sama dia, Pen kamu itu kebangetan, mama udah gak tahu lagi nolongnya ya. Dan sekarang kamu urusan sama Tuhan. Saudara, dan dia anak ngadep Tuhan. Dan Tuhan itu ngomong begini, kalau kamu baca Alkitab setiap hari 10 fatsal. Dan kamu deklarasi, Alkitab berkata apa yang engkau katakan, itu yang terjadi. Terus kemudian saudara, Tuhan juga berkata, hukumnya, kalau engkau menghadap raja dan raja itu melepaskan engkau dari kesalahan. Ayatnya ada berkata begini, kalau seorang hamba Tuhan mengatakan kau tidak bersalah, maka dosamu diampuni. Tetapi mengatakan dosamu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ayatnya ada. Tuhan bilang kamu akan lolos. Saudara, dan hari itu dia menghadap Pak Agung. Dan dia dengan ketawa-ketawa dia bilang gini, Pak, ya kan manggilnya Pak, tolongin. Itu kan matematika nggak penting kan Pak? Ya, terus dia bilang gini, Pak Pigung kan dulu matematika dapat nilai berapa? Kebetulan Pak Agung juga parah matematikanya. Saudara, dan Pak Agung bilang, iya nggak penting itu. Buktinya bisa sukses kan sama Tuhan, betul. Terus dia bilang begini, lepaskan pengampunan. Pak Agung bilang gini, aku lepaskan pengampunan. Terus dia bilang gini, sekarang ya ucapkan Pak, saya dapat nilai berapa? Saudara, Pak Agung bilang gini, oke, kita kasih 83 ya Pen katanya ya. Kita kasih angka kamu 83. Dia ketawa-ketawa, amin. Dia baca Alkitab 10 fatsal. Saudara, dia perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah diampuni. Saya akan lulus dengan nilai 83. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Kita ditelepon sama pemerintah. Dan itu cuma terjadi 1 kali. Saudara, selama saudara ada yang namanya persekolahan. Pemerintah berkata gini, karena ini baru pertama yang namanya ujian bersama, ya. Tolong semua anak dikasih nilai 83 supaya kalau nanti mereka dapat nilai sekian bisa tetap tertolong 6 dan semuanya masih lulus. Mereka bilang kalau ada yang pintar-pintar kasih lebih tinggi boleh. Tapi paling rendah katrol semua 83. Jadi itu ada hitungannya saudara ya. Ada hitungannya gini, kalau nilainya 4 dikatrol sekian, nilainya ini dikatrol sekian. Demi supaya banyak yang lulus. Dan saudara, hari itu mau tidak mau sekolah kami menulis angka 83 saudara di rapotnya. Karena itu pemerintah yang menyuruh. Dia lulus dengan baik, dengan senyum bilang, lulus kan mah gak masalah kan katanya. Saudara bisa bilang, hukum berubah. Tapi kalau hari itu, anak-anak jangan nurut ya. Jangan ngikutin ya, malesnya ya. Saudara, kalau saudara hari itu dia gak ngerti artinya hukum. Dia gak ngerti artinya menghadap. Dia gak ngerti artinya saudara. Ya, bagaimana perkataan, kuasa perkataan. Hari itu dia lolos gak? Karena Tuhan adil. Hukum tetap berjalan. Hukum gak bisa bilang begini ya.
Anaknya Bu Iin, nggak ada ya. Hukum sama rata. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Saya berdoa saudara ngerti. Banyak orang berkata, saya sudah melayani. Hukumnya nggak begitu. Mau melayani nggak melayani, hukum sama rata. Saudara mungkin berkata, Bu, saya orang lama. Bukan soal orang lama, justru orang lama harusnya ngerti. Hukum, saudara. Saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara ngerti ini, dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Saudara, sebenarnya anak-anak saya dan kami samalah. Kita berbuat banyak kesalahan, apalagi Mahanaim. Kami berbuat banyak kesalahan, kami seringkali gagal, seringkali nakal. Tapi saya mengajar soal hukum kepada mereka sangat sering. Jadi anak-anak itu lumayan saudara. Setiap kali saudara ya mereka melakukan apapun, mereka langsung menghadap. Dan mereka berkata, Bu, sesuai dengan hukumnya. Kalau ibu berkata dosanya diampuni, maka saya diampuni. Jadi mereka itu kalau berbuat salah cepat-cepat menghadap saya. Sebelum saudara ya, iblis mendakwa mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka cepat-cepat ngaku saudara. Saudara, dan itu membuat mereka lolos. Saudara lolos. Dalam banyak hal saudara. Kalau saudara lihat, kalau saudara lagi lihat di Mahanaim, saudara begitu mereka keluar dari mana atau dari manapun, nanti ada yang pada datang saudara dan menghadap dan bawa air, bilang gini, Bu, tahirkan saya. Ya, itu salah satu karena mereka sedang melakukan kesalahan saudara ya. Mereka tahu hukumnya. Mereka tahu hukumnya saudara. Dan itu membuat seringkali ada begitu banyak. Mereka diloloskan. Mereka dilepaskan. Mereka keluar saudara. Karena hukum membebaskan mereka. Iblis gak bisa tuntut mereka. Nah, sekarang kita mulai masuk ayat demi ayat. Dan saya berdoa saudara mengerti. Saudara, saya langsung masuk Yeremia 23 ayat 18-22. Siapakah yang telah hadir di sidang ilahi, dewan Allah, lingkar dalamnya, rahasia-rahasia pikirannya, mengindra dan mendengarkan perkataannya. Siapakah yang memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Jika mereka hadir di sidangku, mereka akan memproklamirkan, mendeklarasikan, mengumumkan pesanku kepada umatku dan membawa mereka kembali dari perilakunya dan perbuatannya yang jahat. Oke, pelan-pelan ya. Saudara, Tuhan itu bilang gini, ayo siapa yang datang? Sebuah kerinduan Tuhan buat ayo datang nak. Jangan main tengking dulu, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu. Datang dalam sidang ilahiku. Saudara, ini sebuah kesaksian yang ajaib. Saudara, ada orang baru belajar tentang saudara tentang sidang ilahi. Anaknya itu alergi saudara. Dan anaknya itu alergi, saudara alergi. Dan hari itu saudara biasanya dia sampai dibawa ke dokter dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, anaknya alergi. Terus kemudian Tuhan bilang gini, masuk dalam sidang ilahi. Begitu masuk saudara, tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan buat aku ini ngerti. Kenapa sih anakku ini alergi? Terus Tuhan itu tunjukkan. Yang pertama, mereka punya kutuk keturunan. Gak pernah dibereskan. Saudara, yang kedua, ternyata anaknya ini nakal. Di sekolah nakal. Kalau di gereja nakal. Saudara, dan Tuhan berkata, itu loh sebabnya. Saudara, dan dia naikkan. Dia putuskan kutuk keturunan. Saudara, dia mulai naikkan pengampunan. Dia berkata, Tuhan sesuai firman-Mu. Ayub setiap kali anaknya bersalah, dia yang naikin korban. Dan Engkau menganggapnya sah. Saudara, waktu dia lakukan itu, dia minta ampun. Dia berlutut. Dia angkat saudara kedua anaknya. Dan dia kasih anggur perjamuan.
Saudara, dalam waktu cuma 5 menit, semua gatal bengkaknya sembuh. Dan dia tidak muncul lagi alerginya. Saudara, dia bilang bertahun-tahun. Dia berkata udah pakai segala macam cara gak sembuh. Saudara, sekali lagi, pada waktu engkau masuk dalam sidang ilahi, tiba-tiba iblis yang selama ini terus menuntut, gak punya tempat berpijak lagi. Tuhan berkata sudah putus dari kutub keturunan. Dia sudah minta ampun. Dan anaknya sudah masuk di dalam perlindungan darah Yesus. Dulunya anaknya karena masih kecil-kecil, jadi gak pernah diajak perjamuan. Saudara, dan hari itu selesai. Ini cuma contoh. Saudara, berapa banyak dari saudara mau berkata, Tuhan, aku ini mau masuk. Buat aku mengerti setiap perkara dalam hidupku. Maka saudara akan melihat betapa ajaib. Karena Tuhan itu gak cuma hakim. Tuhan itu juga pembela kita. Amin. Saudara, di dalam pengadilan selalu ada 3. Ada hakim, jaksa, saudara yaitu penuntut, sama satu lagi siapa? Pembela. Kalau penuntut selalu iblis. Udah, itu pasti iblis, saudara. Tapi enak, saudara. Pengacaranya dan hakimnya itu Tuhan. Jadi enak kita. Pasti menangnya gak sih sebenarnya? Pasti. Cuma gak pernah ngadep. Bagaimana bisa menang? Saudara, rumahmu disita. Nah, saudara, dan engkau marah-marah. Engkau lempari batu orang yang nyita. Saudara, itu menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Malah engkau ditangkap masuk penjara, saudara. Tapi kalau engkau masuk dalam sidang ilahi, tiba-tiba pengacaranya bilang begini, saya bayar. Utangnya berapapun, saya yang bayar. Saudara, hakimnya bilang, kamu yang bayar. Karena Tuhan Yesus yang bayar. Hakimnya ketok, lunas. Maka rumah itu, saudara, bisa diambil enggak? Enggak. Bisa diambil saudara, enggak bisa diambil musuh. Menjadi hak saudara. Sesimpel itu. Tapi kalau kita enggak masuk sidang ilahi, reaksi kita marah, kecewa, dan bilang saya enggak percaya lagi. Nah, ini masalah. Sudah bersalah dengan satu hukum, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ujungnya kemana? Maut. Saudara, nah sekali lagi kita lihat di sini. Dia bilang begini, siapa yang ngerti rahasia pikirannya? Saudara, mari jadi orang Kristen. Bukan orang Kristen yang jauh di luar, tapi lingkar dalamnya. Saudara, kalau saudara dengerin Kak Leo tuh selalu ngomong begini. Jangan pernah jadi orang Kristen pelataran. Karena destiny kita dipanggil untuk jadi penyembah-penyembah di tahta. Saudara, dalam kata lainnya, inner circle-nya Tuhan. Saudara, banyak orang itu sukanya jauh-jauh di luar. Jadi dia tidak dapat fasilitas, tidak ngerti hatinya Tuhan, tidak ngerti pikirannya Tuhan. Tapi kalau saudara mau masuk ke dalam, makin dalam, maka saudara akan dapat fasilitas yang berbeda. Ada seorang anak saudara di Mahanaim. Dia waktu itu masih kecil sekali. Masih sekitar kelas 4 SD. Saudara, dan dia baru pindah dari Semarang. Saudara, dari JKI, dan dia pindah ke Mahanaim. Saudara, wah gak dianggap saudara. Dibully habis. Kan saudara tahu ya, kalau orang Jawa itu kan ngomongnya plegak-plegu aneh begitu saudara. Nah, buat orang Bekasi, dia setiap kali ngomong tuh aneh saudara. Dengan logat Jawanya yang kental sekali. Jadi dibully habis saudara. Saudara, dia masuk penari. Masih 4 SD. Saudara masuk penari. Wah, lebih habis lagi saudara. Saudara, karena ini anak penakut ya. Jadi sengaja saudara. Pada waktu dia sendiri dimatiin lampunya. Nanti dia takut diketawain. Pokoknya ini anak dibully.
Tapi yang ajaib dari anak ini saudara, makin dibully, dia nggak keluar saudara, dia nggak keluar. Saudara dia itu makin dibully saudara ya. Dia sembari nangis loh saudara, sembari nangis dia ngomong gini. Saya pokoknya mau masuk di sini dan jadi inti. Saudara diketawain ngomong begini, gendut begitu nggak bisa nari, salah ritme, gimana bisa inti? Dia bilang gini, pokoknya saya mau belajar sampai saya jadi inti. Dan saudara dia tidak berhenti sampai di situ. Saudara setiap kali kami hari Senin, saudara itu jam 5 pagi kebaktian. Saudara mau tahu dia ini anak kelas 4 SD datang jam berapa? Jam 4:30. Saudara dia selalu datang 4:30 dan kemudian dia selalu kelilingi Mahanaim dengan banner yang dia nggak boleh sentuh kalau saudara kakak-kakaknya datang. Saudara di Mahanaim itu percayalah preman-preman dan galak-galak. Jadi kalau di sini kakak-kakaknya baik-baik bersyukurlah. Saudara ya kalau di Mahanaim itu kakak-kakaknya akan punya pegang-pegang banner sakti. Jadi banner mahkota gitu ya. Itu menurut itu di kami itu namanya banner sakti. Itu kalau disentuh sama yang kecil langsung digaplok sama kakak-kakaknya. Model tentara. Weh, itu ya tahu diri gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil saudara ya, itu bawa bannernya banner saudara warna nggak ada gambarnya gitu ya. Terus banner saudara misalnya yang lama-lama itu yang kecil-kecil saudara. Yang gede-gede saudara itu banner yang paling baru, yang keren-keren. Nah itu yang gede-gede. Biasa di Mahanaim begitu. Jangan ditiru. Sekali lagi itu yang jelek jangan ditiru. Ya, tapi ini anak saudara. Setiap kali 4:30 dia bawa banner mahkota. Dia bawa banner singa. Dia jalan saudara keliling. Setiap kali saya datang, setiap kali kakak-kakaknya datang, kami diam. Tidak bisa apa-apa. Karena kami lihat keseriusan anak ini. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia masuk inti saudara. Dan sampai hari ini, dia menjadi salah satu saudara pemimpin penari. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Wah, dia tunjukkan tekadnya. Dia tunjukkan value-nya. Saudara kalau pulang, dia pulang paling akhir. Dia beresin, gulung satu-satu banner. Semua saudara kakaknya. Kakak-kakak di penari istilahnya ya. Saudara mau gak mau. Respect. Dan hari ini dia menjadi salah satu penari. Bahkan semua yang tua harus hormat gerak. Dia yang tentuin. Sekarang dia tentuin saudara. Banner ini pegang ini. Yang ini banner ini. Why? Karena kakak-kakaknya yang tua-tua datangnya tetap terlambat saudara. Kalau jam 5 pagi datangnya jam 5 lebih 5. Jam 5 saudara ya tepat. Dan dia tetap sampai hari ini. Dia datang 4:30. Dan ujungnya apa? Dia yang tentukan semua. Saudara, ini bawa banner ini. Ini bawa banner ini. Ini gak boleh dipegang. Ini pegang ini. Dan semua gak ada yang bisa berkata. Anak kecil. Gitu. Gak ada saudara. Dia menunjukkan. Saudara dia menunjukkan dia layak. Masuk apa? Inner circle. Sekali lagi, apakah Tuhan bisa melihat kita dan berkata mereka layak masuk inner circle? Ataukah Tuhan berkata bagaimana bisa masuk inner circle? Baru sekali diketawain, kamu nyanyinya fals, udah gak nyanyi. Percuma ke gereja, gak diterima. Saya nyanyi, disebut fals, saya gak akan nyanyi selama hidup. Yang begini gak bisa masuk. Saudara segudang alasan. Saya berdoa hari ini. Pastikan saudara masuk inner circle-nya Tuhan. Persoalannya syarat masuk inner circle-nya Tuhan itu beda.
saudara makin hineni, baru saudara makin masuk. Makin tekun, baru saudara makin masuk. Makin setia, baru saudara makin masuk. Sampai sini saudara menangkap? Kalau saudara menangkap, saudara akan jadi orang inner circle yang mendengar Tuhan, yang masuk dalam sidang ilahinya. Dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Saudara dikatakan kalau saudara sudah dapat di sidang ilahi seperti Stephen. Saudara Tuhan bilang sama dia, 1, kamu baca Alkitab 10 Fatsa. 2, kamu temui hambaku. 3, dan dia tahu loh saudara caranya. Dia gak temui saya. Kalau dia temui saya, dia akan dapat pidato sepanjang-panjangnya. Dan belum tentu saya melepaskan dia. Dia datang ke Pak Agung dengan senyum manisnya. Saudara, dan hari itu dia datang juga enggak dengan saudara ya tangan kosong. Dia tahu persis hukumnya. Kalau menghadap raja jangan dengan tangan kosong. Saudara dia beliin apple pie buat Pak Agung. Dia tahu Pak Agung salah satunya suka apple pie McDonald. Saudara dia bawa. Dan dia bilang, Pak, ya Pak ini apple pie saya beliin. Dan dia ngobrol senyum-senyum tentang betapa guru-guru matematika yang menyebalkan. Saudara ini tahu hukum. Dan begitu dia dapat dari Pak Agung, yes, dia proklamasikan. Membuat iblis mundur. Membuat dia menerima kebebasannya. Saya berdoa saudara menangkap. Maka dalam hidup ini saudara melihat kebebasan demi kebebasan. Amin. Saudara kita lihat yang kedua. Siapa lagi yang bisa berkuasa masuk? Yang pertama tadi adalah orang inner circle-nya Tuhan. Itu berpengaruh sekali. Saudara yang kedua sekarang kita lihat Daniel 4 ayat 17-24. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Inilah maknanya ya raja. Dan inilah putusan yang maha tinggi. Saudara, Tuhan bilang begini. Ya, siapapun kamu. Kamu mau kecilnya kayak apa? Kamu bisa diangkat jadi raja. Karena semua keputusan itu datang dari siapa? Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa diangkat seperti itu? Mulailah jadi penjaga bangsa. Saudara penjaga bangsa punya saudara. Sangat dihargai Tuhan. Punya otoritas. Punya kekuatan. Punya saudara ya hak untuk menentukan bahkan bersama-sama Tuhan. Saudara saya sudah melihat dalam seluruh perjalanan. Setiap kali ada apapun saudara ya. Tuhan bilang begini. Nah menurutmu bagaimana? Ingat hari itu Tuhan mau menghabisi Sodom dan Gomora. Loh kalau Tuhan mau menghabisi Sodom dan Gomora perlu minta izin gak sih? Enggak. Tapi kenyataannya Tuhan minta izin gak? Iya. Tuhan minta izin sama siapa? Tuhan minta izin sama siapa? Abraham. Why? Satu karena Abraham inner circle-nya Tuhan. Sampai disebut sahabat Allah. Yang kedua, karena Abraham adalah penjaga bangsa. Seberapa banyak saudara bisa berkata Tuhan, aku ini mau jadi penjaga bangsa.
Saudara, kemarin ada puting beliung sampai stadion di Bandung hancur, saudara. Saudara, di Ambon, saudara, waktu itu ada gempa bumi. Sampai saudara ya hampir kena. Why? Kurang penjaga bangsa. Saudara, kemarin pada waktu kita di Great Destiny, Bu Nani melihat Tuhan tunjukkan bahwa akan ada gempa, akan ada tsunami, akan ada belahan-belahan di tanah yang mengeluarkan binatang. Saudara, akan ada sampar, akan ada penyakit yang susah disembuhkan. Dan Tuhan berkata itu semuanya cuma bisa ditunda. Tapi Tuhan bilang sama saya, tergantung penjaga bangsa. Saudara, kalau saudara nunda itu bisa. Tunda setahun, bulan depan tunda lagi setahun, bulan depan tunda lagi setahun. Sampai ditunda, sampai kita diangkat di awan-awan. Bisa enggak? Bisa, kenapa tidak? Sekali lagi tergantung apa? Penjaga bangsa. Seberapa saudara bisa berjaga buat daerah saudara? Seberapa saudara berjaga saudara untuk keluargamu? Seberapa saudara berjaga buat perusahaanmu? Buat gerejamu? Buat pelayananmu? Buat kerohanianmu? Itu menentukan nasib orang lain maupun kita. Saudara bisa di bawah, tapi saudara bisa naikkan tinggi. Tapi yang di atas, saudara bisa dibanting ke bawah. Tergantung penjaga bangsa. Saudara, setiap kali Tuhan bilang sama saya, mau ada puting beliung masuk Bekasi. Saudara, dan Tuhan bilang langsung urapi. Saudara, hari itu kami langsung urapi, saudara. Dan itu aneh, saudara. Itu puting beliung benar-benar datang. Saudara, sampai yang namanya, saudara ya, itu yang namanya papan reklame. Bayangin saudara, papan reklame. Itu muter begini saudara. Papan reklame loh saudara. Billboard itu loh yang gede-gede itu. Saudara, itu muter begini. Tapi yang aneh, tidak ada satupun saudara yang tumbang. Tidak ada satupun saudara rumah yang atapnya copot. Tidak ada satupun kecelakaan. Lu muter loh saudara. Karena apa? Penjaga bangsa. Pada waktu Tuhan berkata, nah, setiap pintu kasih. Saudara, itu ada bom meledak. Persis di mana? Di situ. Tapi yang aneh, itu bom panci. Sampai saudara yang namanya paku nyebar di mana-mana. Tapi sekali lagi yang aneh, saudara yang tangannya putus, benar-benar putus, cuma yang bawa bom. Tapi tidak ada satu orang pun yang kena. Luka aja nggak ada. Rusak juga enggak. Saudara, yang rusak cuma apa? Sepeda yang bawa. Wah, ada penjaga bangsa. Kalau saudara baca ya, berkali-kali orang nyediain terakhir 50 saudara kilogram saudara bom untuk istana. Ketahuan. Sekali lagi, kenapa? Ada penjaga bangsa. Saudara, ada cerita tentang James Bond. Saudara mengerti? Wah, di sini kurang baca koran. Ada James Bond, tapi sekarang ada lagi namanya James I. Bond. Nah, saudara ngerti nggak? Kalau nggak ngerti baca koran dikit ya. Karena penjaga bangsa harus baca koran, nah, saudara. Saudara bayangkan ya, yang diselamatkan, saudara, itu mungkin total
sekitar 1 triliun. Saudara dari James Aibon, saudara ya. Sekali lagi, why? Kok bisa ada yang iseng salah kirim? Kok bisa ada yang ngecek? Kok ada yang berani post? Karena ada penjaga bangsa. Kejadiannya semua saudara, enggak masuk akal. Sampai semua rencana yang jahat batal. Karena ada penjaga bangsa. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, kalau saudara mau berdiri buat penjaga bangsa, saudara bisa gampang. Saudara pagi, saudara sapu bersih semuanya. Saudara, dan kemudian saudara aktifkan malaikat. Saudara, kemudian saudara ya ambil berkat, berkati bangsamu, berkati keluargamu. Saudara, kemanapun engkau pergi, kalau Tuhan gerakkan, saudara bisa kucurkan saudara ya anggur atau tumen. Saudara bisa, saudara, kalau saudara punya stiker nama-nama Tuhan, saudara tempel di tempat-tempat atas yang tersembunyi, dan saudara bilang di sini ada nama Tuhan, dan nama Tuhan akan terus menjaga seperti kota benteng yang kuat. Itu cuma hal simpel, tapi itu berdampak sangat ajaib. Saudara, hari itu ada seseorang naik, saudara ya. Saudara, ada seseorang naik pesawat. Terus tiba-tiba itu saudara, pesawat itu wah saudara goyang. Pesawat itu tiba-tiba kayak jatuh naik saudara. Terus dia doa. Saudara, dia bilang gini, Tuhan. Dan itu sampai saudara pilotnya berkata, pesawat kita dalam masalah. Ya, satu mesinnya mati. Saudara, wah pokoknya semua udah panik sudah. Dia bilang mari kita semua berdoa. Tuhan ngomong begini, tenang. Ada di sini yang pakai batik profetik. Dan di dalam batiknya ada nama Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Saudara, dia berkata, bagaimana? Kenapa Tuhan cuma pakai baju, ada nama Tuhan, kok tidak terjadi apa-apa? Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan namaku dipermalukan. Dia pakai tulisannya gembala yang baik. Aku akan jadi gembala untuk seluruh kapal ini. Saudara, dan dia nggak tahu. Dia bilang amin. Akhirnya singkat cerita dengan satu mesin mati. Saudara turun dan dia pelototin cari. Satu orang keluar. Pakai saudara baju profetik, tulisannya ada gembala yang baik. Saudara, dan dia bilang, Bu, itu ya di batik penting banget nama-nama Tuhan. Lumayan Bu, jaminan keselamatan. Saudara, ada banyak orang gak ngerti saudara. Tapi seringkali hal sepele itu menentukan. Hari ini saya berdoa, jadilah penjaga bangsa. Amin. Jadilah penjaga bangsa. Kita teruskan. Saudara, sekali lagi, apa yang bisa membuat saudara masuk dalam sidang ilahi? Mazmur 89 ayat 7 berkata, Allah disegani dalam sidang dewan orang-orang kudus. Allah dahsyat, dipuja melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, yang ketiga, saudara, untuk saudara bisa masuk dalam sidang ilahi, saudara itu harus jadi orang kudus. Apa itu orang kudus? Orang kudus adalah orang yang hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang berkata, ini kawinku, ini hidupku, ini mauku, ini rencanaku. Hidupnya gak pernah ada dalam rencana Tuhan. Tapi kalau saudara ini berkata, Tuhan, aku mau hidupku dalam rencana Tuhan, saudara itu akan jadi orang kudus. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, janji untuk orang kudus itu ajaib sekali. Diberkati, ditinggikan, dimuliakan. Saudara ada di pelataran bahkan sampai tahta Tuhan.
Nah saudara, kalau saudara bilang Joshua, ya udahlah itu mah anak Bu Iin. Tapi saudara, saya mau bicara tentang salah satu saudara kesaksian tentang pemain keyboard saya, namanya Stanley. Kalau saudara lihat yang kecil-kecil pendek saudara ya, Stanley. Saudara, dia itu bukan penggemar gadis hitam saudara. Jadi nah hari itu saudara, dia lagi main, turun ketemu saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, suruh dia merit sama Vera, penari kita. Saudara, dan saya ngomong begini, Stanley, jodohmu itu Vera. Dia langsung ngomong gini, Bu, maaf ya Bu, saya nggak suka banget dia. Satu hitam, kedua dia liar, ketiga Bu, anaknya memang cekakak-cekiki gitu saudara ya. Saudara, dia bilang gitu, ketiga ya Bu, dia bilang Manado dengan Batak itu seringkali jeger. Ya enggak nyatu ya. Kita beda suku. Saya bilang begini, kamu mau nurut Tuhan atau nurut seleramu? Ya Bu, saya tunggu. Saya doa. Saudara, tapi sekali lagi dia akhirnya bilang begini, ya Bu, saya taat. Yang ajaib, saya panggil saudara Vera dan saya bilang ini, Ver, kamu tahu nggak jodohmu itu Stanley? Dia bilang, tahu Bu. Terus saya bilang gini, kamu tahu dia nggak menyintaimu? Tahu Bu. Kamu tetap mau menikah? Siap Bu. Ya begitu saudara. Saudara, mereka itu menikah. Ya. Yang laki dengan santai ngomong begini loh, Ver, aku nggak pernah menyintaimu ya. Jadi kamu harus tahu saya menikah cuma karena Tuhan. Saudara, dan singkat cerita mereka menikah. Dan yang pria ini ngomong begini, Bu, itu saya bingung Bu. Hari malam pertama, saya tiba-tiba lihat dia, tiba-tiba berubah semua Bu. Saya tiba-tiba jatuh cinta sama dia. Dia bilang sejak malam pertama, setiap hari hati saya itu bergetar sayang banget sama dia. Saudara, ini loh taat. Loh, menikah itu tahu gak dicintai. Dibentak-bentak, diomongin negatif. Tapi taat. Saudara, dalam satu ketukan Tuhan rubah. Saudara, dan mereka menikah setelah beberapa bulan. Sekali lagi, dia lagi duduk. Terus kemudian saya lewat lagi. Tuhan ngomong begini. Bilang, dia harus punya anak. Dan anaknya laki dan namanya Yehuda. Saudara, dia lihat saya gini. Anak juga diatur ya Bu. Katanya gitu saudara ya. Saya belum pengen sebenarnya katanya ya. Tapi anak juga diatur. Tuhan ngomong begitu. Saudara, dan dia bilang sama malamnya sama istrinya, ayo Tuhan bilang kita punya anak, udah sepakat aja sama pemimpin hidup kita. Saudara hamil. Saudara, dan begitu hamil, saudara dia tetap nari, menyembah Tuhan, gak mual sedikit pun. Semuanya sangat lancar. Kenapa hidup diatur Tuhan? Sampailah akhir saudara ya, udah gendut banget. Dia ketemu saya lagi. Ketemu saya pulang pelayanan. Saya bilang begini, kata dokter, anakmu tanggal berapa? Dia bilang gini, gawat nih Bu. Anak saya ini kata dokter lahir ya pas Halloween 31 Oktober. Saya bilang enggak. Tuhan bilang harus lahir 29 Oktober. Dia bilang lahirnya juga harus Bu tanggal segitu, harus. Boleh operasi? Enggak, Tuhan bilang normal. Ya. Saudara, dan dia bilang begini, aduh, kalau sama Tuhan itu kenapa ya diatur semuanya katanya. Saudara, tapi dia ngomong sama anaknya, nak, kamu harus taat dari sejak dalam kandungan. Kalau dibilang harus lahir 29, saya nggak mau tahu 29 harus keluar kata dia. Kamu harus taat dan kamu tidak boleh operasi, kamu juga harus taat. Kamu harus keluar. Saudara, dan singkat cerita 29 saudara ya. Pembukaan 8 tetapi gak keluar-keluar saudara.
Saudara, dan begitu dia bilang, ini kenapa ya pembukaan 8 gak keluar-keluar. Tuhan bilang tenang aja, karena dia itu BPJS. Jadi dia kena rumah sakit tertentu. Dan ternyata rumah sakit itu, saudara, adalah rumah sakit aliran keras. Anaknya gak mau keluar, tapi pecah ketuban. Dan kemudian susternya itu tulis, harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dan dia rujuk, saudara, Siloam. Saudara, dan Tuhan ngomong gini, ingat, anak ini anakku. Tidak boleh lahir di tempat seperti itu. Harus lahir di Siloam. Tanda kesembuhan dan lawatan. Saudara, begitu sampai, saudara, itu anak langsung brojol, saudara. Persis 29. Dokter belum datang. Jadi yang nangkap itu bidan. Tapi yang ajaib, saudara, dua-duanya ini anak buahnya Ibu Ruth. Saudara yang suka sama saya. Saudara, begitu dokter belum ada, jadi begitu anaknya keluar brojol, saudara yang nangkap ini seorang suster. Begitu nangkap, susternya dia baca di sini. Siapa susternya? Ruth. Saudara, sampai dia bilang begini, sedetail itu Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya, harus Ruth yang pegang, harus Ruth yang angkat. Karena di hadapanku itu cucunya Ruth. Saudara, itu hidup. Sangat indah. Sangat indah. Kalau saudara ditetapkan langkah demi langkah. Tapi ada banyak orang memilih caranya sendiri. Memilih maunya sendiri. Memilih moodnya sendiri. Memilih Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Dan Tuhan bilang, yang kau pilih berantakan. Hari ini coba berkata, Tuhan, aku mau ditentukan Engkau. Karena seleramu jauh lebih baik. Waktumu jauh lebih baik. Caramu jauh lebih baik. Saudara, dia selalu punya beyond dari apapun, di atas dari apapun. Ibrani pasal 8. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercatat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua
dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan.
Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mana Sorgawi.